Making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua. Sorry sound systemnya agak terlalu menggaung di sini. Oke. Saudara, sepanjang hari ini saya akan khotbah. By the way, khotbah di Jakarta Selatan ini enak cuma 2 kali. Biasanya 7 kali. Saudara, hari ini saya kasih judul tidak lepas dari perayaan Paskah yang minggu lalu kita sudah rayakan. Saya berikan judul Bangkit Bersama Dengan Yesus. Di ibadah pertama ini kita akan belajar dari Bartimeus. Bagaimana Bartimeus itu dia bisa bangkit dari keadaan-keadaan sulitnya dan mengalami kehidupan yang baru. Sekalipun saudara dia itu alami kesembuhan, mata yang buta akhirnya dia bisa melihat. Tapi sebetulnya mujizat terbesar yang dia alami bukanlah kesembuhan. Mujizat terbesar yang dia alami adalah seluruh kehidupannya itu diubahkan. Walaupun keadaan-keadaannya itu sulit. Di ibadah kedua, saya akan khusus bicara mengenai orang lumpuh yang sudah 38 tahun mencoba untuk mengalami mujizat. Bayangkan 38 tahun dia ada di kolam Bethesda, tapi apapun yang dia lakukan selalu gagal karena siapa yang tidak nyemplung duluan di kolam Bethesda, dia nggak akan memperoleh kesembuhan. Berkali-kali mungkin kolam itu terguncang karena malaikat datang, tapi berkali-kali pula dia itu gagal. Berarti ini orang trauma. Dan ketika Yesus datang, Yesus mengubah dia. Dia punya mentalitas yang salah. Saudara, dan itu bisa jadi berkat buat kita, bagaimana kita bisa kalahkan trauma. Tapi kali ini kita akan fokus kepada Bartimeus. Saudara, berapa banyak di antara kita pernah mengalami keadaan sulit? Bisa angkat tangan. Berapa banyak keadaan sulit itu mengkungkung kita, membatasi kita, lalu kita terjebak di sana, dan kita nggak mengalami perubahan hidup. Berapa banyak di antara kita seringkali dikalahkan oleh keadaan sehingga kita tetap berada di sana, tinggal di situ, dan kita nggak memperoleh yang namanya perubahan. Kita sudah terlalu lelah. Keadaan-keadaan begitu sulit sampai-sampai kita terlalu lelah. Tahukah saudara, iblis itu bekerja menyerang kita lewat satu hal yang namanya lelah. Saudara bisa lelah secara emosi tapi juga lelah secara rohani. Ada satu bangsa namanya Amalek, itu dikatakan memusuhi bangsa Israel sampai-sampai Tuhan di dalam perjanjian lama itu ingin menumpas Amalek, karena Amalek ini selalu menghalangi rencana Allah. Dan tahukah saudara, Amalek itu licik. Dia menyerang Israel itu bukan head to head, bukan dari depan, tapi dia menyerang Israel itu dari belakang, menyerang khusus orang-orang yang lemah. Yaitu orang-orang yang sudah lansia, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertinggal dari rombongan, itulah yang diserang. Dan terus-menerus diserang. Ini memperlihatkan saudara, cara kerja setan di akhir zaman, dia itu juga bekerja lewat kelelahan. Ada orang-orang yang lelah secara rohani, ada orang-orang yang lelah secara emosi karena keadaan-keadaan sulit yang dia alami. Dan akibatnya apa saudara? Dia menjadi sasaran empuk. Kalau saudara tidak bangkit dan mengatasi keadaan saudara walaupun sulit, Anda jadi sasaran empuk dari si jahat. Beberapa mungkin saudara kehidupan Anda begitu sulit, mungkin itu masalah pekerjaan, saya nggak ngerti. Atau itu masalah hubungan, saudara, Anda itu jadi lelah, lalu Anda stay di situ. Anda jadi putus asa dan Anda berkata, percuma aku datang kepada Tuhan. Ketika Anda stay di situ dan tidak kalahkan keadaan, disitulah Anda jadi sasaran empuk dari si jahat. Atau mungkin, saudara, keadaan-keadaan sulit yang Anda alami justru membuat Anda terjerumus atau terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan berdosa, malah Anda terikat dengan berbagai hal, sehingga itu membuat makin jauh dari Tuhan, lalu Anda berkata, Anda percaya bahwa keadaanku tidak mungkin bisa berubah. Aku sudah terjerumus lebih dalam di dalam dosa. Bahkan beberapa di antara saudara jadi suam-suam. Katakan sama-sama suam-suam. Saudara tidak melakukan sesuatu, Anda membiarkan diri Anda hanyut oleh dunia. Saudara,
Saudara, kalau Anda membiarkan diri Anda hanyut, arus dunia itu selalu membuatmu jauh dari Tuhan. Arus dunia itu punya magnet. Kita nggak hanya berhadapan dengan yang namanya iblis, tapi kita ini juga berjuang dengan hawa nafsu kita. Kalau Anda tidak lakukan sesuatu, kalau Anda tidak bangkit bersama dengan Yesus, saudara, Anda akan hanyut, katakan hanyut. Sesuatu yang hanyut, coba saudara, Anda bikin kapal itu atau perahu kecil, taruh di sungai, Anda jangan tambatkan itu, jangan dikasih tali atau ditambatkan, maka perahu itu pasti akan hanyut mengalir ke bawah arus. Saudara, Anda akan terbawa arus kalau Anda suam-suam. Karena apa? Bukan hanya setan yang Anda lawan, tapi juga hawa nafsu atau diri Anda. Itu adalah magnet yang selalu membuatmu jatuh ke bawah. Itu adalah sesuatu yang akan membawamu jauh dari Tuhan. Beberapa di antara saudara, karena keadaan-keadaan sulit, Anda membiarkan diri Anda suam-suam. Bisa jadi Anda kecewa kepada Tuhan dengan keadaan, lalu Anda berpikir, ya memang inilah hidupku. Lalu Anda hanyut bersama dengan dunia. Saudara, di situ Anda jadi dalam tanda kutip berhati-hatilah. Sekalipun kita semua diselamatkan karena anugerah, tapi di dalam anugerah itu Yesus juga memberikan sebuah peringatan. Ada satu waktu ketika Yesus datang, masa pengangkatan, ada orang yang diangkat, juga ada orang yang tertinggal. Saya berdoa, kita semua termasuk saya, mari kita saling mendoakan, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang tertinggal. Katakan amin. Dengan kata lain berarti kita ini harus bisa menang terhadap keadaan-keadaan kita. Apapun yang hari ini membelenggu saudara, Anda harus bisa kalahkan keadaan itu. Dan kita akan belajar dari Bartimeus, bagaimana dia itu bisa kalahkan keadaan-keadaan sulitnya, lalu dia bisa bangkit bersama dengan Yesus. Dia mendapatkan mujizatnya, kesembuhan mata yang buta menjadi melihat. Dan bukan hanya itu saudara, hidupnya itu betul-betul diubahkan. Bukan hanya kesembuhan yang dia dapat, tapi perubahan hidup. Tengok kanan kiri, katakan, mujizat terbesar adalah perubahan hidup. Amin saudara, coba kita buka sama-sama. Mari kita buka sama-sama kitab Markus, pasal yang ke-10, kita baca ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi arti kata Bartimeus, bar itu artinya anak, Timeus itu artinya nama ayahnya. Jadi Bartimeus itu artinya anak dari Timeus, lalu itu dijadikan namanya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat, tanda seru. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada 5 hal kita bisa belajar dari Bartimeus, bagaimana Bartimeus itu bisa bangkit bersama dengan Yesus, bagaimana dia bangkit dari keadaannya dan memperoleh perubahan hidup. Bapak Ibu. Anyway, kita ini percaya, kita ini ikut Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kebangkitan Yesus itu bukanlah sebuah dongeng. Bahkan itu tercatat di dalam fakta sejarah. Bukan hanya di Bible kita, tapi juga sejarah orang Yahudi pada zaman itu yang ditulis oleh Josephus Flavius di tahun 93 Masehi, atau koreksi kalau saya salah.
Saudara, yang pertama, penyalipan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah penyalipan yang memang sengaja didirikan, hukuman yang sengaja didirikan untuk jadi tontonan orang banyak. Dan banyak mata melihat bahwa Yesus itu mati. Saudara, Yesus tidak mati suri, Yesus tidak pingsan, Yesus benar-benar mati. Bahkan prajurit pun itu mematahkan kakinya dan menombaknya dengan di lambungnya untuk ngecek apakah dia ini masih hidup atau sudah mati. Berarti Yesus betul-betul mati. Saudara, dan waktu Yesus bangkit, Yesus itu menampakkan dirinya kepada banyak orang. Pertama-tama kepada wanita-wanita yang datang pada hari Minggu untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Di situ berjumpa dengan malaikat. Ya, makanya kita tidak mengecilkan peranan dari para wanita. Karena wanita itu pertama kali yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Katakan amin. Bahkan ketika disampaikan kepada murid-muridnya, tidak semua murid-muridnya itu percaya. Padahal Yesus sudah berjanji, aku akan disiksa, aku akan menderita, dibunuh, dan pada hari ketiga aku bangkit. Itu pun murid-murid Yesus lingkaran pertama, itu tidak semua percaya. Bahkan di kitab Markus atau di kitab Lukas dikatakan, mereka nggak percaya. Saudara. Salah satunya adalah Thomas. Setelah Yesus menampakkan diri kepada banyak murid-murid Yesus, saudara, Thomas itu masih berkata, kalau aku nggak lihat sendiri, kalau aku nggak mencucukkan tanganku, aku nggak raba sendiri, aku tidak percaya. Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas. Bapak Ibu, bahkan Yesus menampakkan diri kepada 500 pasang mata lebih murid-muridnya, 500 sebelum dia naik ke sorga. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus itu bukan dongeng yang gak ada saksi mata. Ada saksi matanya. Lalu apa yang dilakukan oleh majelis agama pada waktu itu? Mereka tidak bisa menyangkali bahwa Yesus mati. Tapi mereka itu memberikan hoax bahwa mayat Yesus itu dicuri. Mereka betul-betul gak bisa menyangkali bahwa Yesus itu benar-benar mati. Ya, lalu mereka menyebarkan hoax. Karena apa? Mereka itu yang menyegel kubur Yesus itu mereka yang menyegel, saudara. Tapi mereka bahkan tidak bisa menunjukkan di mana mayat Yesus. Sampai hari ini, saudara. Mereka nggak bisa tunjukkan di mana mayat Yesus. Kalau memang dicuri pasti bisa ditemukan. Mayatnya samber atau dan sebagainya. Tapi sampai hari ini mayat Yesus nggak ditemukan. Kenapa? Karena dia bangkit. Katakan amin. Yang terbaik yang mereka bisa lakukan adalah memberikan hoax. Jadi dengan kata lain, iman kita kepada Yesus itu bukan iman yang buta, bukan iman yang kosong. Dia tidak mati, tapi dia bangkit. Seharusnya, Bapak Ibu, efek dari kebangkitan Yesus adalah kita ikut bangkit bersama dia. Kita bangkit daripada kehidupan dosa. Kalau Anda mati rohani, Anda suam-suam. Kalau Anda hari ini lelah, Anda juga harusnya bangkit karena dia berkuasa. Harusnya kita ikut bangkit bersama dengan Yesus. Hari ini jadikan komitmen. Di momen Paskah ini walaupun sudah seminggu lewat, kita gak mau lagi suam-suam. Kita gak mau lagi mati rohani. Aku mau hidup bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Sebab dia bangkit. Saudara, nah sekarang kita belajar daripada Bartimeus. Bagaimana dia itu bisa bangkit mengalahkan keadaan-keadaan sulitnya. Coba kita kembali ulang baca ayat 46 sampai 47 di Markus 10. Dikatakan begini, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Katakan mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hal pertama, kalau Anda mau mengalami perubahan hidup, Anda mau bangkit dari keadaan saudara, pertama-tama Anda harus menghidupkan atau membangkitkan iman Anda dulu. Katakan amin.
bangkitkan, posisikan dirimu sebelum Anda mengalami perubahan hidup, sebelum Anda melihat keadaanmu berubah, yang pertama-tama adalah iman Anda harus hidup. Anda harus memutuskan untuk memposisikan diri Anda di dalam iman terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara? Bartimeus itu sebetulnya punya banyak kesulitan. Yang pertama, kita nggak tahu dari kapan dia buta. Bisa jadi dari lahir, atau bisa jadi karena kecelakaan di tengah-tengah dia menjadi buta. Atau bisa jadi karena penyakit. Apa penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan, misalnya glaukoma kah? Atau penyakit mata apakah? Bisa dari lahir, kita nggak tahu. Bisa karena kecelakaan, kejadian-kejadian yang dia nggak bisa kontrol, atau bisa karena sakit. Saudara, kita nggak tahu. Tapi dia memutuskan untuk bangkit, katakan amin. Dia nggak bertanggung jawab bagaimana dia bisa buta. Bisa jadi ada orang mungkin yang melakukan kejahatan kepada dia sehingga dia buta. Disiram air keras atau apa. Bisa jadi sejak lahir dia buta. Dia nggak bertanggung jawab kenapa dia buta. Tapi satu yang dia lakukan, dia ambil tanggung jawab atas keadaannya, dia bangkit dengan imannya, saudara, dan dia responi dengan iman atas keadaan-keadaannya. Saudara, Bapak Ibu, hidup Anda nggak akan pernah berubah sampai Anda memutuskan untuk bangkit dari keadaan saudara. Katakan amin. Pertama-tama dimulai dari Anda percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Kenapa ada beberapa orang tetap terkapar, tetap gak bisa bangkit dari keadaannya. Pastor Puji, aku sudah terikat berbagai-bagai dosa. Aku terikat dengan sebuah kebiasaan berdosa. Bahkan lingkunganku tidak mendukungku karena aku ada di lingkungan yang membuat aku terus ditarik dan terjerumus di dalam dosa. Saudara, sampai di satu titik, Anda itu percaya bahwa Anda gak mungkin bisa berubah. Beberapa orang sudah mencoba untuk lepas dari kecanduan. Saya nggak ngerti kecanduan apa itu. Entahkah itu pornografi, obat-obatan, atau minuman keras, atau kecanduan-kecanduan tertentu. Saudara, Anda sudah coba untuk berhenti, nggak bisa. Saya kasih contoh aja ya, contoh. Saya orang Surabaya. Saudara, dan orang Surabaya itu punya satu ungkapan khas. Satu ungkapan khas, itu sebuah makian sebetulnya, yang sekarang itu dianggap itu budaya. Oh itu memang orang Surabaya. Jadi dulu saya manggil orang itu ya pakai ungkapan itu. Manggil teman, manggil orang, melakukan apapun selalu pakai ungkapan itu. Saya coba untuk nggak lagi omong kotor. Itu saya coba dengan kekuatan sendiri, itu nggak bisa saudara. Awalnya saya ganti pakai serangga-serangga. Jadi kalau kesenggol gitu, oh keluar satu serangga yang krik 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 gitu ya. Namanya jangkrik gitu ya. Jadi kalau mengumpat itu saya coba perhalus jadi serangga tadi. Saudara, ada apa-apa keluarnya jangkrik gitu ya. Yang kedua, saya lebih perhalus lagi jadi nama buah-buahan. Jadi kalau kesenggol, oh jambu gitu. Jadi jambu. Gitu ya. Tapi begitu main basket disenggol bertengkar, keluar lagi tuh ungkapan yang saya coba berhenti. Gak bisa. Di titik itu saya itu merasa gak mungkin aku bisa berubah. Saya sadar itu jelek, saya sadar itu kotor. Saya merasa kok mulut saya ini kok kotor sekali gitu ya. Tapi saya gak bisa berubah. Sampai Anda percaya bahwa keadaanmu bisa berubah, baru Anda bisa bangkit. Katakan amin. Saudara harus percaya bahwa keadaan Anda bisa berubah. Katakan amin. Bangkitlah, Anda mungkin gak bertanggung jawab kenapa Anda buta seperti Bartimeus. Tapi yang hari itu Bartimeus lakukan adalah dia ambil tanggung jawab atas hidupnya. Dia memutuskan, aku gak mau terus-menerus dalam kondisi ini. Aku mau bangkit. Aku percaya
hidupku bisa berubah. Keadaanku bisa berubah. Katakan amin. Coba lihat apa yang dilakukan Bartimius? Bartimius ketika mendengar Yesus lewat, dia berseru. Saudara, dia berseru kepada Yesus. Hal pertama, saudara, yang Anda bisa lakukan adalah posisikan dirimu di dalam iman, hidupkan iman Anda dan berserulah kepada Tuhan. Seruan Bartimius ini bukan seruan keputusasaan. Seruan Bartimius ini adalah seruan iman. Dari mana? Karena Alkitab katakan ketika didengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, berarti dia tahu siapa Yesus, dia tahu cerita-cerita tentang Yesus, mungkin dia mendengar kabar dari sana sini, Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat, bahkan bukan hanya itu, tidak sedikit. Lihat, Bartimius berseru apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kata kasihani aku. Itu bukan sekedar bersimpati. Berkali-kali Yesus itu kalau tergerak hatinya karena belas kasihan, dia itu menjamah orang kusta, dia sembuhkan orang buta. Bahkan orang yang dirasuk oleh legion dari Gerasa, dari Gadara, ketika orang itu sembuh, saudara, dia dikatakan begini, kamu pulang ke kampungmu, ceritakan kepada banyak orang bagaimana Tuhan mengasihanimu. Kata mengasihani itu dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar memberikan perasaan simpati. Tapi ternyata kata kasihan di situ itu adalah sebuah ungkapan di mana bukan hanya sekedar simpati, tapi ada unsur di dalam bahasa aslinya itu, ada unsur bertindak untuk menolong orang yang dalam penderitaan. Jadi bukan hanya, saudara pernah nggak lihat orang, duh kasihan ya, tapi Anda nggak nolong. Anda nggak punya kekuatan untuk menolongnya, cuman sekedar kasihan ya. No. Kasihani aku itu artinya dia percaya bahwa Yesus akan bertindak. Dan kata Yesus anak Daud, kata anak Daud di situ itu bukan sebuah sapaan yang lumrah. Tapi itu adalah sebuah pengakuan langsung bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang dinubuatkan. Dan Mesias itu bukan hanya sekedar berarti juru selamat. Kata Mesias itu artinya the anointed one. Mesias adalah seorang pribadi yang dinubuatkan, yang memiliki kuasa atau urapan untuk membebaskan, menyelamatkan, dan menyembuhkan umatnya. Katakan amin. Berarti waktu dia berseru, Yesus anak Daud, itu bukan sekedar sapaan lumrah atau sapaan biasa. Seperti orang berkata shalom atau nyapa. No, tapi waktu dia berkata Yesus anak Daud, dia itu sedang percaya bahwa dia adalah Mesias yang membawa urapan dan kuasa yang menyembuhkan dia dan selamatkan dia. Itu adalah sebuah pengakuan iman. Itulah sebabnya hal pertama yang Anda bisa lakukan adalah, saudara, Anda perlu posisikan dirimu dalam iman, bangkitkan imanmu, hidupkan imanmu, berserulah kepada Yesus dengan iman. Dia sanggup untuk membebaskanmu di dalam kondisimu. Halo, amin? Tapi nggak berhenti di situ, saudara. Iman Bartimius itu diuji. Di ayat berikutnya dikatakan begini, ayat 48, saudara. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saudara, pada zaman itu, kalau Anda hidup pada zaman itu, ada stigma agamawi yang sangat keras yang berlaku pada zaman itu. Orang yang khususnya punya penyakit seperti ya di Yohanes 9 itu ada orang yang buta sejak lahir. Orang-orang itu langsung berkata, langsung judge. Yesus, orang ini buta sejak lahir itu karena dosanya atau dosa orang tuanya. Jadi kalau orang itu sakit, buta, itu langsung ada stigma orang ini berdosa, kena kutuk. Bukan hanya itu, perempuan yang mandul itu juga sama. Hana, mamanya dari Nabi Samuel, dia itu mandul. Dan kalau Anda baca di 1 Samuel pasal 1, karena dia mandul, dia itu diremehkan. Karena pada zaman itu seorang wanita, itu kemuliaannya adalah dia bisa menghasilkan keturunan. Kalau dia mandul, itu dianggap dia kena kutuk. Dia pasti punya dosa. Bukan hanya itu,
Kalau Anda itu kena kusta, Anda akan disisihkan, diasingkan, termasuk perempuan yang pendarahan. Itu dianggap najis. Jadi pada zaman itu orang-orang seperti Bartimeus yang buta atau yang mandul atau yang najis karena pendarahan, yang sakit kusta itu akan dianggap penduduk kelas paling bawah. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali dianggap tidak berarti, disisihkan, diasingkan, bahkan dianggap gak layak. Jadi no wonder waktu pengemis ini berseru, memanggil Yesus, anak Daud, dia ditegur karena dia dianggap sebagai gangguan. Ini orang dianggap kasta paling bawah, sudah buta, pengemis pula, gitu ya, mengganggu ini. Disuruh diam karena mereka, orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin murid-muridnya, menganggap ini orang tidak layak untuk memanggil Yesus. Ini orang tidak layak. Sometimes Bapak Ibu, hal-hal yang menyulitkan kita itu bukan hanya keadaan kita, tapi bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Saya ulangi, mungkin yang menyulitkan kita itu bukan hanya keadaan yang Anda alami. Bayangkan, saudara, Bartimeus ini sudah punya keadaan yang begitu sulit. Dia itu bukan hanya buta, berarti dia itu nggak bisa lihat, tapi dia juga pengemis. Berarti dia ini hidup tergantung dari belas kasihan orang. Bukan hanya itu, berarti itu menggambarkan hidupnya itu nggak berdaya dan tidak punya masa depan. Begitu dia berseru, ternyata orang sekitarnya itu tidak bisa mengerti imannya. Banyak orang mungkin menyalahpahami iman saudara, nggak bisa paham dengan apa yang Anda lakukan. Sudah buta, pengemis, masih ditegur lagi waktu dia berseru. Sometimes yang memberikan kita kesulitan tambahan itu bukan keadaan kita, tapi orang-orang sekitar kita. Apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya? Mereka menegur Bartimeus supaya diam. Dengan kata lain, saudara, mereka gak bisa mengerti imannya Bartimeus. Mereka menganggap Bartimeus gak layak. Saudara, bayangkan, berarti Bartimeus itu punya lingkungan gak mendukung. Bukan hanya lingkungannya mendukung, saudara. Orang-orang itu menyalahi dia, menegur dia. Bahkan keadaannya belum berubah. Jadi lingkungan sudah gak mendukung, orang-orang melemahkan imannya. Yang ketiga, keadaannya juga belum berubah. Itu lengkap saudara. Lengkap untuk apa? Di titik ini biasanya orang akan mengasihani diri sendiri. Di titik ini biasanya orang akan jatuh di dalam mental korban. Betul atau betul? Di titik ini orang akan merasa tambah terpuruk. Dia sudah mencoba berseru kepada Tuhan, beriman, orang-orang gak bisa mengerti imannya. Justru malah menegur dia. Lingkungannya gak mendukung, keadaan gak berubah, malah dia ditegur. Biasanya orang akan patah atau putus asa di sini. Tapi respon dari Bartimeus luar biasa, katakan luar biasa. Ini loh yang namanya iman itu harus bandel, katakan bandel. Iman yang teguh itu begini loh, Anda dibogem sama iblis, jatuh tapi bangkit lagi. Dibogem lagi, jatuh, bangkit lagi. Dibogem lagi sampai 7 kali, jatuh, bangkit lagi. Sampai akhirnya temannya iblis yang satu yang ngomong, sudah bro, gak usah dipukul lagi. Percuma, dia akan tetap bangkit. Lebih baik cari mangsa lain aja. Yang sekali dibogem, jatuh mengasihani diri. Ini ditegur supaya diam, Alkitab berkata apa? Dikatakan begini, coba kita lihat ayat 48. Namun, semakin keras, katakan semakin keras. Semakin keras ia berseru, anak Daud, Mesias, kasihanilah aku. Poin kedua, catat baik-baik. Jangan izinkan
orang atau keadaan melemahkan iman saudara. Jangan izinkan orang atau keadaan melemahkan iman saudara. Apa maksudnya, saudara? Kadangkala kita akan melihat orang-orang meremehkan kita. Mereka akan mentertawakan iman kita. Mereka akan berkata, mana bisa kamu itu pulih. Lalu mereka mengingatkan masa lalu kita. Kamu itu memang pendosa, kamu itu pecundang. Iblis memakai orang-orang ini lewat kata-kata. Saudara, bisa jadi mereka akan berkata, kamu gak layak. Bahkan iblis juga bisa berbicara berembus lewat pikiran kita sendiri, berkata bahwa keadaanmu gak mungkin bisa berubah. Anda berharap muncul pikiran, gak mungkin berubah. Bisa-bisa logika Anda berbicara, sudahlah berhenti berharap. Atau. Ada orang-orang yang berniat baik, yang berkata, sudahlah, terimalah keadaanmu. Jangan menyusahin Yesus. Kamu memang dilahirkan buta, sudahlah. Terimalah keadaanmu. Mereka mungkin bermaksud baik, tapi iblis bisa pakai kata-kata itu untuk melemahkan imanmu. Bapak Ibu, berarti satu, kalau Anda itu mau betul-betul mau berubah hidupnya, Anda harus kalahkan pikiran Anda sendiri. Anda harus kalahkan pikiran setan. Anda harus kalahkan perkataan-perkataan negatif dari orang-orang sekitar Anda. Jangan izinkan itu semua melemahkan iman saudara. Katakan amin. Bisa jadi temanmu, saya dulu begitu. Saudara, dari saudara saya sendiri, ketika saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, bisa berkata begini, maksudnya mungkin baik. Iyalah kamu itu, sekarang itu hangat-hangat, maaf ya, titik-titik. Ayam gitu ya. Kamu pasti sebentar, wah on fire, tapi nanti kamu akan jatuh lagi. Sudah jadi orang jangan terlalu fanatik. Bisa jadi muncul seperti itu. Anda mulai sungguh-sungguh, Anda mulai beriman, tapi tiba-tiba ada orang memberikan suara-suara. Jangan sok pendeta lah, jangan sok fanatik lah. Saya pertama kali begitu sungguh-sungguh, langsung ada teman-teman yang ketawa. Fuji, kalau kamu nanti someday kamu jadi pendeta, tak bakar gerejamu. Kenapa? Kita sama-sama nakal. Kamu baca Alkitab pasti matamu kebakar. Pegang Alkitab kebakar, kita semua guyonan. Beneran saudara. 15-20 tahun kemudian saya ketemu sama teman saya itu. Saya benar-benar jadi pendeta seperti yang dia nubuatkan. Cuman sayangnya dia gak berani bakar gerejanya. Beneran loh saudara. Hati-hati dengan kata-kata negatif. Tidak semua orang yang di sekitar saudara akan mengerti iman saudara. Beberapa mungkin akan mencibir saudara mengatakan fanatik. Beberapa akan berkata kamu itu gak tahu diri. Sudahlah terimalah keadaanmu. Beberapa akan mengatakan kamu itu gak layak. Iblis akan menuduhmu. Lalu iblis akan mengingatkan siapa dirimu yang dulu. Kamu kan begini, kamu kan begini. Kamu kan dulu pernah jadi penipu, kamu kan pernah berurusan dengan hukum, kamu kan begini. Sehingga waktu Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda mau bangkit dari keadaan saudara, tiba-tiba muncul kata-kata negatif itu. Tapi yang dilakukan Bartimeus, dia punya iman yang bandel, iman yang teguh. Lawanlah iblis, dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Lalu apa nasihatnya Petrus? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Katakan iman yang teguh. Iman yang teguh itu bandel, saudara. Amin. Walaupun dia ditegur, imannya tetap bandel, dia malah semakin keras berseru. Ditegur lagi, teriaknya makin keras. Kalau Anda mau bangkit, Bapak Ibu, jangan izinkan orang atau keadaan melemahkan iman saudara. Katakan amin. Sekarang ayat berikutnya saudara. Ayat ke-49. Lalu Yesus berhenti. Nah di sini loh saudara. Katakan Yesus berhenti. Yesus itu selalu merespon iman. Katakan amin. Yesus,
orang berpikir, mungkin pikiran Anda sendiri berpikir, mungkin Yesus gak bakal berhenti. Tahukah saudara, satu yang membuat Yesus tertarik adalah iman. Makanya hari ini, ada perbedaan antara Anda berseru dengan iman atau berseru di dalam seruan mengasihani diri sendiri. Itu beda. Beberapa Anda berseru-seru itu bukan lahir karena iman. Tapi karena Anda mengasihani diri sendiri. Yang pasti, Yesus tidak meresponi emosi. Yesus merespon iman. Katakan amin. Somehow Bartimeus itu mendengar tentang Yesus. Dan ada iman, makanya dia berseru. Bahkan seruannya itu berkata, Yesus anak Daud. Masyarakat di situ, apalagi orang-orang beragama pada waktu itu, nggak percaya Yesus itu Mesias. Menyebut Yesus anak Daud itu bisa ditempeleng, saudara, sama ahli-ahli Taurat. Siapa dia kamu anggap Mesias? Dia bukan Mesias. Tapi dia berkata, Yesus Mesias, anak Daud. Kasihani aku. Ditegur, dia makin keras berseru. Disitulah Yesus berhenti. Mungkin Anda merasa bahwa Anda orang yang kecil. Mungkin Anda nggak diperhatikan orang banyak. Tapi kalau Anda berseru dengan iman, Yesus memperhatikanmu. Katakan amin. Anda nggak akan dilewatkan sama Yesus. Dikatakan Yesus berhenti. Lalu, dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Perhatikan ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini luar biasa, saudara. Poin ketiga, catat baik-baik. Ambil sebuah tindakan iman. Setelah Anda membangkitkan, menghidupkan iman Anda, saudara, Anda kenal siapa Yesus, Anda percayai janjinya, Anda percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Yang kedua, jangan izinkan orang lain melemahkan iman saudara. Yang ketiga, ambil sebuah tindakan iman. Maksudnya bagaimana? Coba lihat, Bartimeus itu waktu Yesus berhenti dan memanggil dia, dikatakan ia langsung menanggalkan jubahnya. Katakan menanggalkan jubahnya. Jubah pada waktu itu secara budaya orang kalau mau mengemis tidak boleh sembarangan. Dia itu harus mendaftarkan diri dan dia akan mendapatkan jubah sebagai simbol identitasnya sebagai pengemis. Jadi sebetulnya jubah itu adalah lisensi profesinya dia sebagai pengemis. Saudara, jadi dia itu adalah pengemis profesional. Surat izinnya atau lisensinya adalah jubahnya itu. Saya mau tanya, di mana letak imannya Bartimeus? Waktu Yesus panggil dia sudah sembuh belum? Belum. Tapi dia sudah tinggalkan jubahnya. Dia percaya hidupnya akan berubah. Dia nggak akan lagi jadi pengemis. Dia nggak akan lagi buta. Waktu Yesus panggil, kan belum tentu orang kalau logikanya jalan, ya tak pakai aja dulu, belum tentu kan aku sembuh. Orang kalau dunia itu melihat dulu baru percaya. Tak pakai dulu, jaga-jaga kalau nggak sembuh ya aku kembali pengemis. Tapi Alkitab berkata engkau percaya dulu baru melihat. Dia belum sembuh tapi dia sudah tinggalkan jubahnya. Aku nggak mau lagi jadi pengemis. Kenapa saudara? Karena tidak semua pengemis itu mau sembuh. Tidak semua orang itu mau hidupnya berubah. Mereka bisa berkata, aku percaya, tapi sebetulnya dia nggak mau berubah. Tapi Bartimeus itu betul-betul mau hidupnya berubah. Kenapa? Tidak semua pengemis itu kepengen kesembuhan. Buktinya apa saudara? Buktinya saudara pernah tahu, memang yang ini bukan pengemis, tapi orang lumpuh. Yang 38 tahun. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu kan aneh, itu nanti khotbah berikutnya saudara. Karena memang tidak semua orang mau sembuh. Bahkan pengemis,
orang lumpuh yang lain yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di depan gerbang bait suci, dia itu minta uang sama Petrus, bukan minta kesembuhan. Tapi Petrus jawab, emas dan perak aku gak punya, tapi yang aku punya yaitu imanku kepada nama Yesus. Bangkitlah dan berjalanlah. Kenapa? Kalau dia itu gak ingin hidupnya berubah, dia pasti akan pakai jubahnya. Dia akan tetap bergantung sama orang untuk kasih dia uang. Tapi waktu dia tinggalkan jubahnya, itu berarti orang ini benar-benar mau hidupnya berubah. Konsekuensinya apa? Dia nggak lagi jadi pengemis. Dia harus kerja. Dia harus ngelamar kerja. Dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saudara, tahukah saudara, orang kalau sudah terlalu lama, ya coba cek aja lah. Ya, Anda kasih uang sama orang yang seharusnya kerja, tapi kamu gak usah kerja, dikasih uang terus. Pertama dia akan merasa berterima kasih. Bulan depan masih berterima kasih. Bulan ketiga sudah mulai terima kasihnya sedikit. Merasa bahwa itu adalah haknya dia. Waktu Anda stop, dia akan marah. Merasa bahwa aku berhak. Dan kalau orang sudah keseringan ditolong mendapatkan belas kasihan bukan karena kerja, dia akan nyaman di situ, disuruh kerja bakal nggak akan mau. Makanya beberapa kasus ketika kami tangani di pengembalaan, ketika orang-orang yang sudah terikat judi, ada beberapa orang di pengembalaan itu zaman dulu, ada orang yang terikat judi. Uang dari orang tuanya dihabiskan untuk judi, kerjaannya nggak beres. Akhirnya keluar masuk ganti-ganti pekerjaan. Sampai satu titik, saudara. Dari pengembalaan kita ngomong sama orang tuanya, om, tante, kalau mau anakmu berubah, berhenti kasih uang. Selama om dan tante kasih uang itu terus, maka dia akan asal-asalan kerja, dia akan terus kembali kepada judi. Stop, kalau memang sayang sama anakmu, om dan tante harus stop kasih duit. Supaya dia tahu dia harus kerja untuk dapatkan uang. Pengemis ini sudah terlalu lama hidup dari belas kasihan orang. Waktu dia tanggalkan jubahnya, padahal belum tentu dia sembuh, itu berarti dia memang benar-benar mau sembuh. Katakan amin. Dia benar-benar mau berubah. Saudara, tahukah saudara, mujizat itu terjadi setelah ada tindakan iman. Mujizat Anda itu terjadi ketika Anda bergerak. Karena iman tidak pasif, iman itu bergerak. Katakan amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya mau kasih contoh ya. Kalau Anda itu khawatir, ada satu tindakan iman yang bisa melepaskan mujizat. Namanya mujizat damai sejahtera. Apa itu? Berdoa. Kalau Anda cemas, khawatir, ketakutan, Alkitab katakan janganlah hendaknya engkau khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segala permohonan itu di dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiranmu. Katakan amin. Jadi ketika Anda khawatir, itu signal untuk Anda melakukan sebuah tindakan iman, namanya berdoa. Katakan amin. Pernah nggak saudara merasa hatimu itu sakit hati sampai hatimu itu keras, sama orang keras? Pernah? Anda mau jadi lembut hatimu? Satu tindakan iman yang Anda bisa lakukan untuk membuat hatimu sembuh dan lembut kembali, yaitu mengampuni. Efesus berkata, hendaklah engkau penuh dengan kasih mesra dan ramah. Hendaklah engkau ramah dan penuh dengan kasih mesra. Hendaklah engkau mengampuni orang seperti Kristus mengampunimu. Seperti Tuhan mengampunimu dalam Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya itu be kind and tender hearted. Menjadi baik, ramah, dan penuh kasih mesra itu diterjemahkan tender hearted. Artinya apa? Hatimu lembut. Dan Alkitab katakan, orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi. Dengan kata lain, kalau Anda menjadi lembut hati, maka semua janji Allah, kebaikan Allah, itu akan berlimpah-limpah dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Jadi kalau Anda mau keras,
Ada satu tindakan yang bisa membuat hatimu itu berubah menjadi lembut. Mengampuni. Saudara, itu tindakan. Bapak Ibu. Ada satu, menurut Alkitab, ada orang menyebar harta, tapi tambah kaya. Ada orang yang hematnya luar biasa, tapi selalu kekurangan. Ini ada satu tindakan iman, yaitu generosity. Kalau Anda bermurah hati, Anda melakukan tindakan bermurah hati, maka itu akan mematahkan kuasa kekurangan dalam kehidupan Anda. Halo, amin. Saudara, itu tindakan. Apalagi saudara, ketekunan. Ketekunan itu adalah sebuah tindakan iman yang melepaskan mujizat pintu promosi dalam kehidupan Anda. Pernahkah Anda melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kata cakap di situ, di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan 3 kata. Ada kata diligent, ada kata excellent, saudara, ada kata skillful. Berarti kalau Anda diligent, Anda tekun, itu membuka pintu untuk promosi dalam kehidupan Anda. Halo, amin. Itu semua tindakan-tindakan iman. Saudara, apalagi? Saya mau kasih contoh apalagi. Sebentar ya. Berkata-kata iman. Memperkatakan iman atau berkata-kata kepada masalah Anda, kepada gunung Anda. Itu akan melepaskan itu adalah tindakan yang melepaskan sebuah mujizat. Namanya mujizat memindahkan gunung. Kebanyakan kita, waktu berdoa, kita membicarakan masalah kita kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan katakan adalah, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah maka itu akan beranjak. Berapa banyak waktu Anda datang dalam hadirat Tuhan yang Anda omongin Tuhan, 50 menit di dalam ruang doa Anda itu menyatakan kepada Tuhan betapa mengerikan dan betapa besarnya masalahmu. Mulai sekarang belajar berkata kepada gunungmu, kepada masalahmu. Dalam nama Yesus sakit penyakit, beranjaklah, tercampaklah ke laut, maka itu akan beranjak dan tercampak. Katakan amin. Saya nggak ngerti apakah itu kecemasan, apakah itu persoalan apa. Anda belajar melakukan tindakan iman, yaitu berkata-kata iman, bukan ketakutan, kepada gunung Anda. Itu semua tindakan iman, saudara. Ketaatan, itu adalah tindakan iman yang melepaskan mujizat transformasi. Itu pabrik sepatu tahu, namanya just do it. Yesus dimintain tolong sama ibunya. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tapi mamanya atau ibu Yesus ngomong sama para pelayan, apapun yang dia katakan, just do it. Akhirnya Yesus ngomong, ya oke, penuhi tempayan-tempayan dengan air cedok, kasih ke pemimpin pesta. Mereka nurut, just do it. Mungkin para pelayan berpikir, emangnya bisa apa Yesus? Kenapa kok kita minta tolong sama dia? Emangnya dia punya anggur? Yesus mungkin bisa balik jawab, ya kalau kamu mau selesaikan dengan cara dan kekuatanmu sendiri, monggo. Tapi kalau kamu mau saya selesaikan dengan caraku, just do it. Lakukan apa saja yang aku katakan kepadamu. Waktu Anda melakukan apapun yang Tuhan sudah tunjukkan untuk Anda lakukan, waktu Anda lakukan itu, satu tindakan itu akan melepaskan kuasa transformasi. Air berubah menjadi anggur. Tiba-tiba saya nggak ngerti apa yang diubah dalam kehidupan Anda. Bisa terjadi perubahan hidup, perubahan keadaan, itu namanya transformasi. Mujizatmu terjadi ketika Anda bergerak. Ketika Anda melakukan sebuah tindakan iman. Satu lagi ya, bersyukur. Bersyukur itu adalah sebuah tindakan iman yang melepaskan pelipat gandaan berkat. Saudara, 10 orang kusta ketika Tuhan sembuhkan, 1 yang kembali. Betul ya? Waktu 1 kembali, Yesus tanya, mana yang lain? Itu Yesus gusar. Lalu Yesus berkata kepada 1 orang ini, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Yang 9 dapat kesembuhan, tok. Tapi yang 1 yang dia kembali, itu dapat wholeness.
Karena kata pergilah imanmu menyelamatkanmu itu pakai kata bahasa Yunani sozo. Artinya bukan hanya sekedar menyembuhkan secara fisik, tapi zozo itu wholeness. Emosi, keberadaan dirinya, jadi dia itu mengalami berkat-berkat ketika dia datang dan mengucapkan terima kasih. Anda mau pintu berkat tertutup, banyaklah mengeluh. Sederhana, ngomel aja terus, ngeluh aja terus. Mengeluh apa yang Anda tidak miliki. Sudah, itu akan menutup. Tapi kalau Anda bisa bersyukur, bahkan melihat keberhasilan orang lain, itu akan membuka pintu berkat dalam kehidupan Anda, itu akan dimultiplikasi. Yang 9 cuma dapat kesembuhan, yang ini, yang 1 yang mengucapkan terima kasih, dapat sozo. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi holistik. Katakan amin. Nah, lakukan sebuah tindakan iman. Kalau Anda benar-benar ingin berubah, lakukan sebuah tindakan iman. Sederhana, kalau Anda sudah kecanduan, terikat, Anda hanyut oleh dunia, lakukan sebuah tindakan iman sederhana. Banyak orang berkata, mujizat itu tergantung dari berapa sucinya engkau, berapa sempurnanya engkau. Enggak, mujizat itu ternyata tergantung pada sebuah langkah sederhana. Bukan rumit. Yaitu just do it, taat, ambil sebuah tindakan iman. Mulai hari ini, saudara, tindakan iman adalah buka Alkitab Anda. Mulai baca secara teratur, mungkin 10 menit aja setiap hari, dimulai dari 10 menit. Ikutlah komunitas kecil. Mulai berdoa, mulai tenggelamkan diri Anda masuk di dalam pelayanan. Sederhana, kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni, hatimu akan berubah. Kalau Tuhan suruh memberi, memberi. Kalau Tuhan suruh tekun, tekun. Kalau Tuhan suruh Anda melakukan sebuah tindakan sederhana seperti mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau Anda ditimpa kecemasan sehingga banyak orang itu mengizinkan kecemasan berubah jadi depresi. Karena apa saudara? Karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kecemasan, tapi tidak melakukan sebuah tindakan apapun untuk mengatasinya. Tindakan untuk mengatasi kecemasan itu adalah berdoa. Naikkan itu sebuah permintaan. Katakan amin. Mujizatmu terletak pada 1 tindakan iman. Yang keempat, saudara. Yang keempat, ini juga gak kalah penting saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat, tanda seru. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Disinilah saudara, letaknya luar biasanya. Bartimeus itu pengemis. Dia terbiasa ngemis-ngemis. Dia terbiasa untuk mohon-mohon belas kasihan orang. Tapi waktu dia itu dikasih cek kosong sama Yesus, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Dia itu langsung mengucapkannya dengan spesifik. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Titik. Anda lihat dia merengek-rengek? Enggak. Apakah Anda melihat Bartimeus mengemis-ngemis? Maksudnya begging itu sampai mengemis-ngemis? No. Dia itu dengan kalimat singkat, Rabuni, supaya aku dapat melihat, tanda seru, titik, saudara. Dia enggak ngemis-ngemis, dia enggak begging sampai kayak orang itu putus harapan, tidak. Tapi dia meminta itu dengan iman. Dia menyatakan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu dengan spesifik. Halo, amin. Saudara, kalau Anda minta sama Tuhan, kalau Anda ketua CG, doamu harus Anda ganti. Seringkali kita berdoa, Tuhan aku mau ya Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Bagaimana Tuhan bisa jawab? Jiwa-jiwa diselamatkan. Anda harus spesifik, berapa jiwa yang Anda menangkan lewat CG Anda. Aku minta 12 orang ya Tuhan. Lalu spesifiknya berapa lama?
Dalam waktu 6 bulan ya Tuhan, ini visi kami. Visi itu harus spesifik, katakan amin. Anda harus tahu apa yang Anda minta di hadapan Tuhan. Itu namanya iman. Anda nggak ambil panah, mengarahkan ke sembarang arah, begitu nancep di mana, lalu Anda bunderin. Hore, aku mencapai. Nggak bisa begitu. Itu bahasa Jawanya, Anda minta itu nggak boleh gerambiang. Harus spesifik. Tuhan, aku mau dari perintisan GMS Jakarta dulu. Saya mulai dari dulu, saya masih ingat visinya itu pertama kali saya minta 300 jiwa. Lalu naik jadi 420. Lalu saya naik lagi jadi 1000. Tahun 2012 benar tergenapi 1000. Zaman dulu menggembalakan 1000 orang, Bapak Ibu, itu sudah kayak hampir mustahil. Karena apa? Untuk mencapai 1000 orang itu nggak gampang. Seluruh GMS yang di luar Surabaya yang sudah 1000 itu ada satu gereja lokal. Kita nggak ada satu mending 1000 itu jadi kayak satu, kita berharap begitu 1000 saya cetuskan 3000. 3000 itu kayak mustahil saudara. Hari ini kita di angka 30.000 something. Saudara, dimulai dari Anda harus cetuskan secara spesifik. Tuhan, banyak orang juga akan ngomong Tuhan, berkati aku ya berkati aku. Jadikan aku berkat, iya jadikan aku berkat itu apa spesifiknya? Saudara, Anda harus Tuhan, jadikan aku berkat. Aku mau begini, pakai aku, urapi aku. Katakan amin. Nyatakan imanmu, berhenti begging, tapi start asking with faith. Bedanya apa? Yang satu mentalnya pengemis, begging. Yang satu mentalnya anak, katakan anak. Jadi ini harus mereformasi kehidupan doa kita. Kalau Anda minta sesuatu, memang cek dulu apakah itu motifnya salah, sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan kalau memang itu semua tidak menyalahi, Anda bisa minta di hadapan Tuhan itu sebagai anak, bukan sebagai budak, karyawan, atau bahkan pengemis. Saya ditegur sama Tuhan waktu dulu saya minta baptisan Roh Kudus. Ya, agak molor dikit gak apa-apa ya. Saya dulu di gereja lama, saya itu nakal lah, termasuk anggota gereja yang nakal. Terus satu kali teman saya pindah GMS. 1 tahun kemudian ketemu setelah saya main basket, ketemu di tempat makan, depot gitu, bukan depot lebih tepatnya tempat ngumpulnya orang jualan nasi goreng, ngumpulnya anak-anak habis basket gitu ya. Ketemu lalu dia tanya, Puji kamu masih di gereja lama? Iya. Terus dia langsung ngomong gini, kamu masih nyontek? Iya. Bertobat kamu, Bu. Dia ngomong gitu. Saya tersinggung saudara. Mentang-mentang pindah gereja, sekalinya ketemu langsung sok pendeta kamu. Tapi dalam hati, itu tertusuk hati saya jadi takut masuk neraka gara-gara itu. Akhirnya apa? Saya ayo ikut ke GMS. Itu tahun 98, saudara. Disitulah saya bertobat, saya ditangkap Tuhan. Bapak Ibu. By the way kok saya cerita gini, kenapa ya? Kok tiba-tiba hilang? Apa tadi ngomong soal apa? Oh iya ya. Setelah itu, saya melihat masuk GMS ini kok orang berbahasa roh. Ini apa ini? Aduh saya merasa aneh tapi tertarik. Merasa aneh tapi kepengen. Saya itu minta itu saudara. Di kamar itu saya sampai jengking-jengking, bersujud-sujud, ngemis-ngemis, minta Tuhan selama berbulan-bulan. Lalu ketemu sama teman saya yang sudah bertobat itu. Teman saya itu yang tadi ngomong kamu bertobat kamu gitu ya. Dia ngomong begini, waduh Fu, saya itu harus tunggu setahun lebih. Waduh dia lebih suci dari aku nunggu setahun lebih. Saya berapa tahun nih dapatnya? Saya ngemis-ngemis di kamar Tuhan, tolong Tuhan aku minta. Nggak dapat sampai saya ditegur Tuhan. Justru kamu ngemis-ngemis itu tanda kamu nggak beriman. Mintalah dengan iman, lalu bertindaklah atas apa yang kamu percayai. Saudara, kita itu anak, katakan amin. Kita bukan karyawannya. Kita bukan pegawainya, walaupun kita hamba-hambanya, tapi kita ini anak. Katakan amin. Kita juga bukan pengemis.
Di dalam kerajaannya kita itu anak, kita itu bisa minta kepada Bapa kita. Bahkan sebelum kita minta dia tahu apa yang kita butuhkan. Apalagi yang kalau kita minta itu adalah pemulihan dan perubahan hidup. Saudara, sudah jangan ragu kalau itu kehendaknya. Mintalah dengan iman. Rabu nih supaya aku dapat melihat. Anda gak lihat dia merengek-rengek. Beberapa orang menyangka dengan banyaknya dia itu merengek-rengek maka doanya dijawab. Bahkan beberapa orang Kristen itu sampai ngomong Tuhan tolong itu sampai diubah Tuhan colonglah aku. Supaya lebih meyakinkan. Colong aku ya Tuhan. Siapa yang dicolong? Bukan emosi Anda yang diperhitungkan Tuhan, tapi iman Anda dimulai dari statusmu sebagai anak. Mintalah dengan berani. Amin. Saudara, yang keberapa sekarang? Terakhir. Ini yang tidak kalah penting kalau Anda mau mengalahkan keadaan negatifmu dan Anda mau berubah. Ayat 52 jangan dilupakan, dikatakan begini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sini banyak orang Kristen berhenti. Di sini yang membedakan adalah antara orang Kristen yang labelnya itu hanya kejar mujizat dan berkat. Saudara, temanya dalam hidupnya itu adalah pertolongan Tuhan, berkat dan mujizat saja. No, dia nggak berhenti. Setelah dia sembuh, dia ikut Yesus dalam perjalanannya. Di dalam rombongan itu, pasti dia ketemu sama orang-orang benar yang lain. Berarti dia ngalami yang namanya komunitas. Kalau Anda teliti saudara, dikatakan di situ Yesus itu keluar dari Yeriko, posisi dia mengemis itu tempat yang strategis, dia keluar dari Yeriko. Tapi ternyata setelah kejadian ini sebetulnya Yesus masuk ke Yeriko, ketemu sama Sakeus. Loh kok aneh, keluar terus kok masuk. Beberapa penafsir mengatakan bahwa di situ mungkin ada kota lama, kota baru. Gitu ya. Jadi setelah kejadian itu, Yesus ketemu sama Sakeus yang manjat pohon. Saudara, saya percaya di situ Bartimeus melihat perubahan hidupnya Sakeus. Dia makin dikuatkan, ternyata bukan hanya kesembuhan, tapi orang kalau ikut Yesus hidupnya akan berubah. Di situ kalau dia balik, bisa jadi orang-orang mencemooh dia, menyatakan bahwa kesembuhannya itu gak valid. Menyatakan bahwa kamu itu ikut sama orang yang sesat, karena Yesus dianggap pengajar sesat pada zaman itu. Bisa jadi dia kehilangan imannya dan kembali mengemis. Tapi waktu dia ikut Yesus dalam rombongannya, saudara, imannya dikuatkan, dia menyaksikan banyak perubahan hidup. Bahkan Sakeus bisa jadi ya, waktu Sakeus berubah, saudara, dia katakan kan uangnya itu dikembalikan berapa? Pada orang yang dia peras 4 kali lipat, bahkan dia juga berikan kepada orang-orang miskin. Bisa jadi karena Bartimeus ini jobless, masih belum punya pekerjaan, bisa jadi dia ketimpa berkat dari Sakeus. Ini bisa jadi. Dengan kata lain, hidupnya betul-betul berubah ketika dia ikut Yesus. Kalau Anda mau berubah, saudara, setelah Anda keluar dari keadaan Anda, benamkan diri Anda, ikutlah komunitas. Biarkan dirimu dimuridkan. Saudara, layani Tuhan. Karena apa? Anda gak bisa andalkan, aku gak mungkin tinggalkan Yesus. Saudara, ingatlah Yudas. Ingatlah Petrus. Petrus itu loh, kurang apa coba? Dia berkata, aku sekali-kali gak akan meninggalkanmu. Beberapa saat kemudian menyangkal Yesus. Saudara, kita butuh orang lain untuk menjaga kita. Kita gak boleh sok yakin bahwa kita itu bakal mengiring Yesus sampai akhir. Kita butuh komunitas. Kita butuh melayani Tuhan. Katakan amin. Kita butuh dimuridkan. Karena hari ini mungkin Anda setia. Belum tentu tahun depan Anda setia. Hari ini mungkin Anda gak cinta uang. Belum tentu 5 tahun lagi Anda tetap gak cinta uang. Bisa jadi Anda jadi hamba uang. Itulah sebabnya kita perlu setia mengiring Yesus step by step. Saudara, komunitas kecil kita ada yang namanya CG. Itu gak sempurna, tapi itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan untuk kita. Saudara, ikut di dalamnya.
biarkan dirimu terus bertumbuh semakin kenal Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.